Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat berjumpa kembali di video saya. Dan di video kali ini saya ingin review sedikit ya mengenai salah satu motor yang saya pakai akhir-akhir ini, teman-teman. Jadi di depan saya sudah ada Honda CB150R atau CB150R, teman-teman, tahun 2017. Nah, setelah berkeliaran kurang lebih mungkin di 7 tahunan ya, sepeda motor ini menurut saya masih oke nih, masih bisa enak banget dipakai sama saya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan nyari unit motor sport itu bisa, salah satunya alternatifnya si Honda CB150R ini, teman-teman. Nah, dan ngomong-ngomong, untuk Honda CB150R yang saya pakai ini adalah Honda CB yang versi kedua atau versi facelift pertama setelah Honda CB yang old ya, teman-teman. Nah, jadi ini untuk versi Honda CB150R versi kedua yang Street Fire. Di sini ada tulisan Street Fire. Jadi perbedaannya dia sudah punya undercoil-nya, teman-teman, di bawah sini. Perbedaannya dari yang standar seperti itu. Nah, untuk kondisi perlampuannya tentunya sudah LED ya, teman-teman. Sudah peleknya pun sudah berbeda dari yang versi yang old. Dan kondisi stangnya seperti ini, tangkinya bisa teman-teman lihat ya. Di sini shroudnya seperti ini. Tapi nanti saya akan singgung sedikit perbedaannya dengan versi yang ketiga, karena di 2018 ini di 2018 itu dia si Honda CB ini sudah berubah ke versi yang baru, di facelift kembali, dan ada perbedaan yang saya akan coba note ya, teman-teman. Nah, untuk kondisi speedometernya seperti ini, teman-teman. Jadi sudah LED seperti ini. Nah, untuk kondisi di kokpitnya, kemudian handle remnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi selain saya akan review sedikit mengenai Honda CB150R yang saya lagi perlihatkan ini, teman-teman, saya akan coba singgung perbedaannya dengan Honda CB yang versi ketiga yang 2018 sampai 2021 ya, kalau tidak salah, karena versi keempat itu lahir di 2021. Kalau saya salah silahkan dikoreksi aja. Kayak gitu, teman-teman. Ya, untuk yang saya akan coba perlihatkan, yang pertama ya dari segi kaki-kakinya, teman-teman. Ya, untuk kaki-kaki depan ini masih menggunakan teleskopik seperti biasa ya, kalau tidak salah ini namanya teleskopik. Jadi belum upside down atau USD. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau membeli Honda CB150R yang bekas, sebaiknya teman-teman di standar duakan dan dicek bagian ininya apakah masih oke ataupun tidak ya, teman-teman, seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Nah, untuk bagian bawahnya ini dia menggunakan ban 100/80 R17. Jadi kondisi bawaannya emang ukuran bannya seperti ini, teman-teman. Hanya saja kalau misalkan ban yang bawaan pabrikannya itu dari brandnya IRC ya, kalau tidak salah. Kalau ini dia sudah ganti menggunakan Extramax, dan ini sudah minta ganti nih. Nanti saya akan coba ganti. Nah, untuk bagian kisi-kisinya seperti ini, kisi radiatornya dia berpendingin coolant, berpendingin menggunakan radiator. Jadi untuk engine-nya dipastikan lebih stabil daripada Honda Verza ya. Kalau Verza kan tidak punya teknologi pendingin mesin ya, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk lampunya dia menggunakan lampu LED, tampilannya seperti ini. Bisa teman-teman lihat, dan perbedaannya dengan yang standar, kalau tidak salah yang standar itu tidak punya visor di sini ya, teman-teman. Perbedaannya dari selain undercoil tidak ada, kemudian visor tidak ada untuk bagian yang Honda CB yang standar. Nah, untuk bagian speedometer seperti ini, teman-teman, bagian speedometer. Jadi di sini ada beberapa informasi dari mulai RPM, kemudian kondisi gearnya. Coba saya matikan dulu. Nah, di sini ada petunjuk panas dan dingin mesinnya, kemudian cek engine-nya, kemudian di sini ada lampu jauhnya, teman-teman. Nah, untuk komposisi atau informasi di bagian speedometernya itu ada odo, ada trip A, trip B, ada jam, kemudian ada petunjuk kapasitas tangki bensin yang tersedia, kemudian kecepatan kalau lagi berjalan, kemudian ini yang atas RPM. Itu aja, teman-teman, untuk informasi yang ada di kokpit bagian speedometer. Nah, untuk handle-nya seperti ini, dan ada perbedaan menurut saya di kokpit yang di stang yang versi ketiga itu stangnya lebih panjang ya lebarnya, dan lebih tinggi. Kalau ini lebih pendek. Kalau yang
versi ketiga itu lebih panjang. Dan buat teman-teman yang punya versi ketiga boleh dibandingin aja, di bagian sininya dia lebih tinggi ya teman-teman daripada versi kedua yang saya pakai ini. Kemudian lanjut ke bagian samping. Nah, di sini ada shroud. Jadi shroudnya itu untuk shroud yang versi kedua ini simple ya, ada 2 lubang di sininya. Kalau tidak salah untuk versi yang ketiga itu ada 3 sirip ya di sininya, dan dia di sini ada balikan tarikan untuk bagian shroudnya. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Untuk perbedaan dari versi kedua dan versi ketiganya teman-teman, seperti itu. Kemudian ke bagian ke bagian samping. Di sini di bagian dok atau bagian, coba yang sebelah sini biar agak terang. Di bagian samping atau jok bagian bawahnya ini untuk versi kedua ini dia polosan saja doknya, tarikannya. Kalau yang versi ketiga itu di sini ada semacam airflow atau variasi lagi lah di sini ya. Jadi tidak lurus seperti ini, tapi ada mode sirip yang terbuka di sini. Gambarnya seperti ini teman-teman, saya tunjukkan ya. Perbedaannya dari dok bagian bawah. Kemudian turun ke bawah. Di sini ada tabung untuk minyak rem bagian belakang. Perbedaannya pun di sini bagian step bawahnya itu untuk versi yang ketiga ini sambungannya tidak sambungan pipa seperti ini, tapi seperti ini teman-teman. Nah, jadi sambungannya itu terpisah, dia menggunakan alloy ya ke sini untuk bagian stepnya untuk versi ketiga. Kemudian turun lagi ke bawah di bagian pengereman. Nah, dia pengeremannya untuk bagian cakramnya itu untuk versi kedua dia masih bulat ya. Tapi untuk versi ketiga itu di sini sudah bergerigi dan bergelombang baik yang depan maupun yang belakang. Nah, seperti itu. Untuk bagian depannya pun sama. Untuk pengeremannya itu menggunakan 2 piston, dan untuk piringan cakramnya itu masih cakram yang bulat belum bergelombang ya teman-teman. Kalau versi yang ketiga itu sudah bergelombang. Seperti itu untuk perbedaannya. Jadi menurut saya versi kedua dan ketiga itu hanya perbedaan yang minor saja secara kasat mata. Kalau misalkan yang awam itu tidak terlalu terlihat mungkin ya, tapi ya ada sih, ada kalau tidak salah ada 6 yang bisa saya kemukakan untuk perbedaan dari versi Honda CB1 TPR yang versi kedua dan versi ketiga. Nah, dan kemudian untuk perbedaan yang terakhir yang saya kemukakan di bagian sini untuk versi yang ketiga itu sudah ada pas beamnya teman-teman ya. Kalau ini versi kedua kan dia tidak ada pas beamnya, jadi dia langsung sebenarnya ini tambahan, yang merah ini saya tambahan untuk mematikan lampu jauhnya atau lampu utamanya. Jadi yang nyala hanya lampu lampu senja saja yang terus on. Tapi kan untuk standarnya itu kalau tidak menggunakan saklar tambahan, dia lampu jauhnya pun akan tetap nyala ya, lampu utamanya akan tetap nyala seperti itu. Dan perbedaannya di bagian settingan settingan handle atau pegangan yang sebelah kiri ini, di bagian sini tuh ada pas beam untuk versi ketiga. Tapi untuk versi keduanya itu dia tidak ada settingan pas beam untuk lampu pas beam saat kita di jalan. Dan untuk sekali lagi untuk bagian kokpitnya ini, untuk bagian handle-nya atau handle positionnya itu berbeda ya dengan yang versi ketiga. Untuk versi yang kedua ini, yang ketiga lebih panjang, kemudian stangnya lebih tinggi. Nah, kalau yang ini dia lebih pendek ya, maka rentan kalau misalkan kesini itu yang punya saya ini mentok ke tank ya, seperti itu. Dan kalau yang kesini masih aman sih, entah itu settingan dari bawaannya atau gimana. Mungkin teman-teman yang punya versi kedua boleh di-share deh pengalamannya untuk Honda CB1 150R yang biasa teman-teman pakai gitu ya. Nah, untuk keseluruhan dari Honda CB1 150R yang saya pakai ini saya rasakan masih oke ya teman-teman, masih layak pakai dan nyaman-nyaman aja dari semua, karena ini benar-benar terawat dari mulai olinya, kemudian coolant-nya gitu kan. Saya pakai coolant yang standar dari Honda-nya seperti itu. Dan tips buat teman-teman yang mau merawat sih, jangan lupa dicek coolant-nya jangan sampai kering. Kemudian untuk olinya juga selalu diperhatikan ya teman-teman. Untuk bagian belakang ini saya pakai ban dengan ukuran roda 120/70 R17 ya teman-teman. Jadi dari brandnya Geneos. Ya menurut saya sih pakai ban ini oke-oke aja untuk harian.
Tapi kalau misalkan dipakai di jalan licin sih lumayan agak-agak licin ya menurut saya teman-teman, untuk pakai ban yang motif seperti ini. Mungkin teman-teman punya tips juga pakai ban apa sih yang biasanya enak dipakai untuk motor street fire yang seperti ini. Nah seperti itu. Jadi yang punya CB mungkin teman-teman silahkan di-share aja pengalamannya di kolom komentar ya teman-teman. Dan mau ngomong, untuk unit ini saya jual juga, kondisinya masih cukup oke teman-teman. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang berminat, saya akan coba jual di Japri aja nanti. Dan kondisi unitnya ada di lokasi unitnya ada di Kecamatan Parungkuda di Kabupaten Sukabumi teman-teman. Nanti saya akan share di video untuk untuk nomor WA yang bisa teman-teman hubungi. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video saya. Dan terima kasih yang sudah nonton sampai selesai teman-teman. Sekian dari saya untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.